termasuk umat yang berada di dalamnya. Amin. Para sahabat sekalian, rahmatullah, berdasarkan maklumat dari pimpinan pusat Muhammadiyah, insya Allah kita nanti akan beridul adha bertepatan dengan hari Rabu tanggal 27 Mei. Kalau sekarang tanggal 5 berarti kurang 21 hari lagi kita akan beridul adha. Salah satu syariat yang dituntunkan oleh Rasulullah kepada kita saat Idul Adha itu adalah melakukan penyembelihan binatang kurban. Di dalam surat Al-Kautsar yang kita semua sudah sangat hafal, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Inna a'tainaka kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad nikmat yang sangat banyak. Ayat ini khitab awalnya adalah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena Nabi itu sudah menghadap kepada Allah, sudah wafat, maka khitabnya bergeser kepada siapa? Kepada setiap orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, yang menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidupnya. Dalam hal ini adalah setiap orang yang beriman kepada Allah. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah lah yang mau menjadikan, yang mau mengamalkan tuntunan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Apakah itu yang terkait dengan perintah-perintahnya untuk dilaksanakan dan larangan-larangan untuk dijauhi. Para sahabat sekalian, rahmatullah. Kemudian ayat berikutnya, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kamu semata-mata hanya karena berharap ridho dari Tuhan, bukan dari yang lain. Sebagai wujud syukur seorang hamba kepada Tuhannya, sebagai wujud terima kasih seseorang karena yang telah mendapatkan banyak kenikmatan, wanhar dan berkorbanlah. Para sahabat sekalian, rahmatullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, An Zaid bin Arqam qala qultu awqam. Zaid bin Arqam menerangkan, aku bertanya atau para sahabat Nabi bertanya. Dalam hal ini adalah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma hadhil adhafi. Wahai Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan al-adhafi, kurban, bentuk jamak dari udhiyah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, kurban itu sunnatu abikum Ibrahim. Kurban itu adalah sunnahnya bapakmu, sunnahnya Nabi Ibrahim. Para sahabat sekalian, rahmatullah, dikatakan sunnahnya Nabi Ibrahim karena beliaulah yang mengawali prosesi penyembelihan binatang kurban dalam rangka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dikisahkan di dalam Al-Quran di surat As-Saffat ayat nomor 10 dan seterusnya. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas sholihin. Jika Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah berumah tangga, berkeluarga, puluhan tahun belum dikaruniai keturunan, beliau senantiasa memohon, munajat, berdoa kepada Allah.
Rabbi habli minas sholihin, wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku, berikan kepadaku keturunan yang saleh. Inilah doa yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah. Beliau tidak memohon kepada Allah supaya nanti anaknya pintar, tidak juga memohon kepada Allah supaya nanti anaknya jadi kaya raya, tidak juga memohon kepada Allah supaya nanti anaknya bisa jadi pejabat, jadi penguasa, tidak. Tetapi yang dimohonkan kepada Allah adalah, ya Allah, berikan kepadaku keturunan yang saleh. Sebab kalau anak itu saleh, kemudian pintar, maka dia akan memberikan pencerahan kepada orang lain, memberikan banyak manfaat dan maslahat kepada banyak orang. Tapi kalau anak itu cuma pintar tapi tidak saleh, maka anak itu pada akhirnya hanya akan bisa minteri orang lain, bujuk orang lain, memanipulasi orang lain. Alhamdulillah. Dia juga tidak memohon kepada Allah, ya Allah, berikan kepada kami, anugerahkan kepada kami keturunan yang nanti menjadi orang kaya raya. Orang yang kaya raya tapi tidak soleh, maka nanti bisa menjadi orang yang serakah, tamak bin rakus, ya. Akhirnya tidak kenal halal, ya. Haknya orang lain bisa jadi kemudian disasak saja, tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Alhamdulillah. Tapi kalau orang itu kaya kemudian saleh, maka mereka akan memberikan manfaat dan maslahat kepada umat dan masyarakat. Ketika ada tetangga kanan kirinya, ada masyarakatnya yang butuh dibantu, dengan kekayaannya itu dia bisa membantu dan seterusnya. Begitu pula halnya dengan kalau orang itu jadi pejabat, kalau mereka itu jadi pejabat tapi tidak saleh, maka dia mesti akan melakukan pengkhianatan, akan berkhianat kepada umat, kepada rakyat. Tapi kalau dia itu dari pejabat kemudian saleh, maka dia akan bisa menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Nah, para sahabat sekalian rahmatullahi wa sebabnya maka Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Doa Nabi Ibrahim ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk bisa kita tiru, untuk bisa kita contoh dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya generasi kita, anak-anak kita menjadi generasi yang soleh dan solehah. Walau misalnya anak-anak kita itu sudah dewasa, tidak mengapa, ya, kita mohonkan terus kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh, anak-anak yang soleh. Sebab kalau anak itu soleh, masya Allah, itu membahagiakan orang tuanya. Tapi kalau anak itu tidak soleh, maka orang tuanya dibikin pusing. Alhamdulillah. Nah, karenanya para sahabat sekalian Allah, maka doa Nabi Ibrahim ini juga patut untuk menjadi doa kita dalam keseharian kita. Mengapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu oleh Allah diabadikan namanya dalam Al-Quran untuk menjadi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Ya. Sungguh pada diri Nabi Ibrahim itu ada contoh yang baik. Walladzina ma'ahu. Begitu juga orang-orang yang bersama beliau. Orang-orang yang bersama beliau itu siapa? Orang-orang yang bersama beliau itu adalah orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah. Tetapi pada sahabat sekalian berkumpul, orang-orang yang bisa menjadikan Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah itu tidak semua orang. Hanya sebatas orang-orang yang betul-betul beriman ya Allah yang akhir. Hanya orang-orang yang betul-betul berharap rahmatnya Allah di hari kiamat. Surah Al-Mumtahanah ayat 6.
Begitu pula yang ada di dalam Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang baik bagi orang-orang yang beriman. Tetapi tidak semua orang juga mau menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Hanya sebatas liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hanya sebatas orang-orang yang betul-betul berharap rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Itulah sebabnya para sahabat sekalian rahmatullah, salah satu doa penting yang dimohon hamba-hamba Allah yang sama kepada Allah adalah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu doanya Ashabul Kahfi yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 10. Dan itu juga patut untuk menjadi doa akhir kita, karena pada hakikatnya setiap orang yang beriman mesti mendapatkan rahmatnya Allah. Para saudara sekalian Allah, lebih lanjut, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah dikaruniai keturunan, fabasyarnahu bighulamin halim, doa itu kemudian dijawab oleh Allah. Maka kami kabarkan kepada Ibrahim dengan kabar yang menggembirakan. Ibrahim akan dikaruniai keturunan yang halim, keturunan yang soleh, yang penyantun, yang sabar. Maka lahirlah kemudian anak pertama yang diberi nama Ismail. Tetapi pada sahabat sekalian, dalam perkembangannya setelah Ismail itu memasuki usia dewasa, falamma balagha asya qala ya bunayya inni ara fil manam anni albahuka fanzur madza qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika anak sudah memasuki usia dewasa, Allah Subhanahu wa taala memuji keimanan sekaligus kecintaan Ibrahim kepada Allah. Sejauh mana keimanan Ibrahim itu? Sejauh mana kecintaan Ibrahim kepada Allah? Para sahabat sekalian rahmatullah, disitulah kemudian Allah berikan wahyu lewat mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahyu itu isinya perintah untuk menyembelih anak kandungnya sendiri, anak yang senantiasa digambarkan kelahirannya. Begitu sudah hamil di tengah-tengah keluarganya, sudah memasuki usia dewasa yang mampu berusaha, tiba-tiba kemudian Allah memuji keimanan sekaligus kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Mana kira-kira yang lebih dicintai oleh Nabi Ibrahim, anaknya kan atau Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat sekalian, maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah wahyu yang berupa penyembelihan terhadap anaknya, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidurku, anni albahuka fanzur madza. Nah, Ismail, bahwasanya aku ini diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Fanzur madza, maka pertimbangkan, renungkan, angan-angankan bagaimana sikapmu untuk menerima perintah ini. Ismail, anak yang halim, kemudian merespon apa yang disampaikan oleh bapaknya. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak, kalau memang itu perintah Allah, Bapak, panjenengan laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah Bapak akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Gayung bersambut antara bapak dengan anak dalam mensikapi perintah Allah itu. Walhasil akhirnya kemudian dua hamba Allah, bapak dan anak, sepakat untuk menuju perjalanan menuju tempat penyembelihan. Para sahabat sekalian, lebih lanjut kemudian falamma aslama wa tallahu lil jabin,
ketika bapak dan anak ini sudah pasrah total kepada Allah untuk melaksanakan perintah, disitulah kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam memerintahkan kepada anak-anak, wahai anakku Ismail, berbaringlah kamu, melentanglah kamu untuk siap melaksanakan perintah Allah. Ismail pun melentang, dan kemudian selanjutnya di saat Nabi Ibrahim sudah siap untuk menyembelih putranya, wa nadainahu ayya Ibrahim, lantas Allah memanggil Ibrahim, hai Ibrahim, stop, ya. Qad saddaqta ru'ya innaka la yujzil muslimin, sungguh kamu telah benar-benar menunaikan perintah itu. Kamu betul-betul telah melaksanakan perintah itu, hai Ibrahim. Innaka la yujzil muslimin, begitulah sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Para sahabat sekalian, kemudian Allah tegaskan, inna hadza lahul balagul mubin, sesungguhnya ini hanyalah ujian yang nyata buat kamu. Ternyata kamu betul-betul membuktikan cintamu kepada Allah ketimbang kepada yang lain. Wa fadainahu bidzikrin 'adzim, lantas Ismail yang sudah melentang tadi itu diganti oleh Allah dengan seekor kibas yang besar. Disitulah kemudian bapak dan anak melakukan penyembelihan terhadap kibas, dan watarabna alaihi fil akhir, kisah itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran buat generasi sesudahnya. Maka kemudian syariat itu berlanjut kepada Nabi SAW, kemudian dilanjutkan oleh Nabi untuk diamalkan oleh semua umat yang membenarkan syariat Allah, termasuk dalam hal ini adalah kita sekalian. Nah, karenanya para sahabat sekalian rahmatullah, merupakan wujud syukur kepada Allah di saat kita mendapatkan kenikmatan yang melimpah, ya, kenikmatan yang tidak terhitung banyaknya. Sebab siapapun orang yang akan bisa menghitung nikmatnya Allah. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu tidak menghitung nikmatnya Allah, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat itu bisa berupa ilmu, bisa berupa materi, bisa berupa kesehatan, dan lain sebagainya. Para sahabat sekalian rahmatullah, maka siapapun tidak akan bisa menghitung nikmatnya Allah. Oleh sebab itu, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah sebagai wujud syukurmu kepada Allah, wanhar, dan berkorbanlah untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum, sungguh jika kamu bersyukur maka nikmatmu akan aku tambahkan kepada. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, sebaliknya kalau kamu kufur, ketahuilah azabku sangat pedih. Para sahabat sekalian rahmatullah, jadi ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, ma hadhil awraq, maka jawaban Rasulullah merujuk kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala sunnatu abikum Ibrahim, kurban adalah sunnahnya bapak, sunnahnya Ibrahim alaihissalam. Kalau para sahabat bertanya lagi, mana minna, wahai Rasulullah, kalau kami mengamalkannya, kami nanti dapat bagian apa? Kalau bikulli syaratin hasanatun, ketahuilah bahwa setiap rambut binatang yang menempel pada binatang yang dikorbankan itu, di sana ada kebaikannya. Bukan hanya dagingnya, bukan hanya gigitnya, tapi rambut pun juga ada kebaikannya. Kalau lebih lanjut mereka bertanya, fasul, lantas bagaimana dengan bulunya? Kalau bikulli syaratin minasur hasanatun, bukan saja rambutnya, tapi setiap bulu yang menempel pada binatang itu juga ada kebaikan. Masya Allah. Itu berarti bagi mereka yang betul-betul berkorban semata-mata berharap ridhonya Allah SWT, akan mendapatkan banyak kebaikan yang tidak terhitung. Sebab sampai dengan hari ini
Saya juga belum pernah mendengar ada orang yang sempat menghitung rambutnya binatang yang dijadikan korban. Menggambarkan betapa sangat banyaknya nikmat Allah yang diberikan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian rahmatullah, itu hadis riwayat Muslim dan Imam Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain, An-Atta bin Yasar Atta bin Yasar ini seorang tabi'in. Dalam ilmu hadis, tabi'in itu adalah orang Islam yang tidak ketemu dengan Nabi, hanya sempat ketemu dengan sahabat Nabi. Atta bin Yasar ini menyatakan, "Sa'atu Aba Ayyub Al-Ansari." Aku bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, salah seorang sahabat Nabi. Jadi tabi'in itu adalah seorang tabi'in adalah seorang muslim yang hanya ketemu dengan sahabat Nabi, bukan langsung ketemu dengan Nabi, tapi ketemu dengan sahabat Nabi. Nah, sahabat itu dalam istilah hadis orang Islam yang pernah ketemu dengan Nabi. Abu Ayyub Al-Ansari adalah salah seorang sahabat Nabi. Kemudian Atta bin Yasar tanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, "Kaifa tuhayatikum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana prakteknya ketika Anda hidup bersama Rasulullah dalam melaksanakan ibadah kurban? Kalau kemudian Abu Ayyub Al-Ansari menyatakan, "Kana rajulun fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyari'an wa an ahli baiti." Adalah seseorang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, kalau berkorban dengan seekor kambing, maka seekor kambing itu untuk dirinya dan juga untuk keluarga. Jadi ketika misalnya seorang bapak itu berkorban, maka korbannya seorang bapak itu juga untuk istrinya, juga untuk anak-anaknya. Jadi tidak perlu kemudian tahun ini yang berkorban bapak, kemudian tahun depan yang berkorban ibu, tahun berikutnya lagi nanti yang berkorban anak. Tidak perlu begitu. Sudah include, sudah masuk di dalam seorang bapak yang berkorban, maka istri dan anak takut semua. Nanti kalau anak-anaknya itu sudah memasuki usia dewasa dan mampu berusaha menghasilkan uang, ya, bisa membeli binatang untuk kurban, nah, itu bisa patungan. Dalam satu keluarga misalnya membeli seekor sapi akan lebih bagus lagi. Tapi paling tidak ketika seseorang itu berkorban, maka seekor kambing yang dijadikan kurban itu sudah mewakili untuk satu keluarga. Para jamaah sekalian rahmatullah, kemudian setelah berkorban, kemudian mereka makan-makan, ya, menikmati daging kurban itu bersama-sama. Lalu sebagian yang lain lantas dibagikan kepada siapapun orangnya yang minta-minta dan yang tidak minta-minta. Para jamaah sekalian, kemudian lebih lanjut terkait dengan umur binatang yang dijadikan kurban. Di dalam hadis rawahul jamaah kecuali Imam Bukhari dan Imam At-Tirmidzi, An Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musina. Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya, kepada para sahabat-sahabat kala itu, dan selanjutnya kepada kita semua, jangan kamu jadikan untuk berkorban binatang itu kecuali yang sudah musina, yang sudah cukup umur. Cukup umur itu para ulama membuat standar 2 tahun ke atas. Jadi kalau misalnya kambing atau sapi atau unta umurnya sudah 2 tahun ke atas itu cukup umur. Illa ayyak su'alim, kecuali kalau kamu sulit untuk mendapatkan binatang yang cukup umur. Dan kalau misalnya seseorang duit ada, tapi mau beli kambing yang sudah cukup umur, itu tidak mendapatkannya. Ya. Yang ada cemping anak kambing yang kira-kira usia 10 tahunan, 10 bulan misalnya. Maka Rasulullah SAW menegaskan, jadi illa yang suruh, kalau kamu misalnya mengalami kerepotan untuk mendapatkan yang cukup umur, maka
menyembelih binatang yang berupa anak kambing yang umurnya kira-kira sekitar 10 bulan. Nah, para sama sekali dalam jadi itu pengecualian. Kalau misalnya mendapatkan jaga saja, sementara yang sudah cukup umur tidak ada, maka jamaah pun boleh untuk dijadikan sebagai binatang kurban. Kalau di sini juga bisa ditangkap pemahamannya. Misalnya seseorang mau berkorban, mau beli kambing. Kalau kambing itu sudah cukup umur, harganya katakan misalnya 3,5 juta atau 4 juta misalnya. Sementara dia hanya punya uang kurang dari itu, katakan cuma 2 juta. Kalau cuma 2 juta, maka itu hanya dapat kambing jaga. Kambing anak yang kira-kira misalnya umurnya 10 bulan. Boleh tidak orang itu membeli jaga, menjadikan korban? Boleh. Ya. Merujuk kepada hadis tadi. Di samping juga hadis-hadis yang lain. Jadi ilah ayat surahnya pada baru jalan dan binatang. Kecuali kalau kamu sulit untuk mendapatkan yang sudah cukup umur, maka dengan kambing yang jaga, yang anak kambing yang kira-kira umurnya 10 bulan berbudi. Para jamaah sekalian rahmatullah. Di dalam hadis yang lain, wa an Uqbah bin Amir, Uqbah bin Amir menyatakan, qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi duhai. Rasulullah membagikan beberapa binatang kurban kepada para sahabat-sahabatnya. Fasalatu pada jamaah. Ternyata tidak semua sahabat itu mendapatkan kambing yang sudah musnah. Khusus kepada Uqbah, dia mendapatkan bagian kambing jaga, anak kambing. Ya, anak kambing yang kira-kira usianya 10 bulanan itu. Pada sama sekalian rahmatullah, faqultu ya Rasulullah. Lantas dia bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, asabani jabal. Kebetulan saya mendapatkan jaga anak kambing tersebut. Bolehkah ini dijadikan korban? Faqala, kemudian Nabi menjelaskan, waqfini, berkorbanlah kamu dengan anak kambing jaga, dengan anak kambing yang usianya kurang lebih 10 bulan. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ini jadi pada saat sekalian Allah dengan memperhatikan hadis ini, maka ketika seseorang kepingin berkorban untuk mendapatkan kambing yang musnah tidak ada atau duitnya kurang, maka untuk kambing anak-anak pun boleh dijadikan korban. Tapi ibu sekali lagi khusus kepada mereka yang kesulitan untuk mendapatkan kambing yang musnah. Pada saat sekalian rahmatullah, di dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, an Uqbah bin Amir qala, wa qaina ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil jalal min Allah. Uqbah meriwayatkan kami berkorban bersama Rasulullah SAW bil jalal min Allah, dengan anak kambing, dengan jalal, ya, yaitu dengan anak kambing yang masih berumur sekitar 10 bulan tadi. Para sahabat sekalian rahmatullah, lantas di dalam hadis yang lain, hadis muttafaqun alaih, Anil Barra bin Azib qala, "Dhakar khalili yuqalu lahu Abu Burdah." Al Barra bin Azib menyatakan, pamanku dari pihak ibu, ya, paman dari pihak ibu namanya Abu Burdah, melakukan penyembelihan terhadap binatang kurban qabla shalah, ya, sebelum salat Idul Adha. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah komen menyatakan kepadanya, syatu lahmi, kambing ini kambing yang berdaging, kambing yang gemuk, ya, dagingnya banyak. Para sahabat sekalian, dia paham, ya, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Lantas faqala, kemudian dia menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna indi dajinan jala'atan minal has. Sesungguhnya
Saya tidak lagi punya kambing yang zina. Saya cuma punya, kalau dalam bahasa orang dari desa sana itu, punya cuping yang zina, ya, yang kudu, tidak garang zina. Ya, bahasa yang lain, anak kambing yang kira-kira umurnya sekitar 10 bulan tadi. Kalau kemudian Nabi menyampaikan kepadanya, ibah, lakukan korban dengan anak kambing itu. Ya. Fala tasruhu li ghairika, tapi itu tidak boleh selain kamu. Itu tidak boleh selain kamu. Dengan kata lain, yang boleh melakukan itu hanya kamu. Karena kamu tidak mendapatkan yang lain. Kamu hanya punya yang itu, yang jaga tadi. Para sama sekalian rahmatullah. Kemudian Nabi mengingatkan, "Qala man dabata qabla shalah karena yang ahli nafsi." Siapapun orang yang menyembelih binatang kurban sebelum sholat Idul Adha, maka itu bukan termasuk ibadah kurban. Ya. Nabi mengatakan, "Fa inna ma yaqulu nafsi." Sesungguhnya itu adalah menyembelih untuk dirinya sendiri. Sedekah biasa, bukan kurban. Sama halnya dengan zakat fitrah. Zakat fitrah dibagikan sesudah sholat Idul Fitri, maka itu bukan zakat fitrah, itu sedekah biasa. Tapi kalau dibagikan sebelum sholat Idul Fitri, maka itu adalah zakatul maqbulah, zakat yang diterima. Nah, pada sahabat sekalian, kemudian Nabi melanjutkan dalam hadis ini, wa man dabaka ba'da shalat faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Tapi siapapun orang yang menyembelih binatang kurban sesudah sholat Idul Adha, maka sungguh sempurnalah ibadahnya dan itu sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin. Nah, para sahabat sekalian rahmatullah, ini hal penting yang perlu kita pahami terkait dengan persoalan ibadah kurban ini. Tentu persyaratan-persyaratan yang lain banyak. Tidak boleh binatang yang cacat, binatang yang dijadikan kurban harus sehat walafiat. Dan kemudian pada sahabat sekalian rahmatullah, pada saat orang akan melaksanakan penyembelihan binatang kurban, ketika sudah memasuki bulan Dzulhijjah, An-Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytum hilalan fil hijjah wa aradu ahadukum an yudhiya fal yumsik an syarihi wa atfarihi. Hadis rawahu Jamaah kecuali Bukhari. Kalau salah seorang di antara kamu akan menyembelih binatang kurban, apabila sudah masuk bulan Dzulhijjah, maka hendaklah kamu menahan diri untuk tidak memotong rambutnya dan tidak juga memotong kukunya. Karena itu kalau misalnya dilihat dari sisi psikologis, itu akan menggoncang perasaan yang bersangkutan. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini bermanfaat. Karenanya mudah-mudahan bagi kita yang belum berkesempatan untuk berkorban, mendapatkan kelapangan rezeki, kemudian nanti bisa bersama-sama ikut berkorban dalam rangka semata-mata bertakwa kepada Allah, hanya karena berharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mudah-mudahan maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.